nonton vlog ini, bantuin aku yuk. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah Basul Kutub 1, dan dosen saya adalah Budian Rahmawati STHI MA. Nah, di sini saya akan membahas tentang tafsir Al-Azhar. Mungkin ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang biografi Buya Hamka. Yang kedua adalah latar belakang penulisan tafsir Al-Azhar itu sendiri. Yang ketiga adalah metode dari tafsir Al-Azhar, kemudian coraknya. Kemudian nanti kita akan membahas juga contoh dari tafsir Al-Azhar itu sendiri dan juga pendapat para ulama tentang tafsir Al-Azhar ini. Nah, oke, di sini kita masuk ke poin pertama, yaitu biografi dari Buya Hamka. Jadi Hamka ini adalah singkatan, nama singkatan dari nama aslinya, yaitu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Nah, Buya Hamka ini lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Nah, beliau ini adalah seorang anak dari tokoh terkemuka, itu ayahnya ya, Haji Abdul Karim Amrullah, di mana pada masa kecil ayahnya ini dipanggil dengan nama Haji Rasul. Bahkan ada referensi mengatakan ayahnya ini juga dipanggil dengan sebutan Muhammad Rasul. Nah, ayahnya ini adalah termasuk seorang pelopor gerakan modern Islam di Indonesia. Nama ibu Buya Hamka adalah Sofia binti Bagindo Nan Batuah. Kemudian istrinya adalah Siti Roham binti Endah Sultan. Jadi, keilmuan yang dimiliki dan digeluti oleh Buya Hamka ini merupakan penyempurnaan keilmuan yang dimiliki oleh ayah dan kakeknya sendiri, dan hingga beliaulah yang meneruskan perjuangan dari ayah dan kakeknya. Hal ini bisa kita lihat dari cakupan keilmuan yang dimiliki oleh Hamka. Bahkan Hamka ini juga disebut sebagai tokoh multidimensi. Adapun status keilmuan yang dimiliki Hamka ini banyak sekali, dari sejarawan, budayawan, mubalik, mufasir, hingga ke politikus. Nah, dari status tersebutlah kala akan menjadi warna bagi tafsir Al-Azhar yang diciptakan oleh Buya Hamka. Buya Hamka wafat pada tanggal 28 Juli 1981. Tepatnya di usia yang ke-73 tahun. Oke, kita beralih ke latar belakang penulisan tafsir Al-Azhar. Jadi, Al-Azhar ini serupa dengan nama masjid di tempat beliau tinggal, yaitu Masjid Al-Azhar. Nah, kemudian nama tafsir Al-Azhar ini diilhamkan oleh Syekh Mahmud Shaltut dengan harapan di Indonesia ini akan tumbuh benih keilmuan dan pengaruh intelektual yang sangat besar, seperti itu. Hamka pada awalnya mengenalkan tafsir Al-Azhar ini kepada masyarakat ketika beliau mengisi ceramah subuh rutin di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Pada tanggal 27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat kepada tanah air. Nah, kemudian beliau masuk ke dalam penjara. Di sanalah beliau memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tafsir 30 juznya.
Di samping itu beliau juga mendapat dukungan yang banyak dari para ulama, ulama dari Aceh, dari Sumatera Barat, ulama dari Mesir, dari Al-Azhar, seperti itu. Kemudian pada tahun 1967 terbitlah tafsir Al-Azhar ini. Kemudian pada tafsir Al-Azhar ini Buya Hamka menggunakan metode tahlili dan juga coraknya itu adalah corak adabi ijtimai. Nah, kemudian pada tafsir Al-Azhar ini teknik bahasanya itu sangat mudah dipahami oleh masyarakat luas karena memang bahasa yang digunakan adalah bahasa yang ringan, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada contoh dari penafsiran yang ditafsirkan oleh Buya Hamka. Saya mengambil contoh tafsir dari surah Abasa ayat 31 sampai 32 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, di sini ayat 31 itu berbunyi dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Nah, ayat ke-32 artinya untuk kesenanganmu dan binatang-binatang ternakmu. Di sini Buya Hamka menafsirkan bahwa buah-buah itu adalah di dunia ini berpuluh-puluh macam buah segar yang dapat dimakan oleh manusia, sejak dari delima, anggur, apel, berjenis pisang, berjenis mangga, dan berbagai buah-buah beriklim panas lainnya seperti durian, rambutan, nanas, duku, langsat. Nah, dan semua rumput itu untuk makanan binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penafsiran dalam tafsir Buya Hamka. Jadi dalam penafsiran Buya Hamka ini ada beberapa pandangan ulama mengenai tafsir Al-Azhar itu sendiri. Yang pertama itu ada Abu Syakirin. Nah, dia menegaskan bahwa tafsir Al-Azhar ini merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan ilmu pengetahuan dan hampir mencakupi semua disiplin ilmu penuh dengan informasinya. Kemudian pendapat kedua adalah Muhammad Syauqi MD Zahir. Nah, beliau itu mengatakan tafsir Al-Azhar ini adalah kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap sebagai yang terbaik yang pernah dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim. Nah, seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, itulah sekilas materi yang dapat saya sampaikan tentang tafsir Al-Azhar. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini saya juga membuka kritik dan saran yang membangun. Silakan tulis di kolom komentarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.